Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kawan-kawan? Baik. Kita di sini mau membahas tentang sumber daya alam. Jadi yang terkait yang diketahui sendiri, sumber daya alam itu merupakan segala hal yang memiliki kegunaan dan nilai. Sumber daya alam memiliki kegunaan dan nilai yang berasal dari alam, yang eksis secara independen dengan atau tanpa campur tangan manusia. Jadi menurut kawan-kawan sendiri nih, bagaimana sih sumber daya alam yang ada di sekitar teman-teman semua? Iya. Tapi sumber daya alam ini dikatakan sebagai sumber daya apabila ada keuntungan dari manusia, dimanfaatkan oleh manusia. Jika tidak ada. Tapi ada beberapa faktor. Salah satunya terkait dengan sumber daya alam ini. Salah satunya adalah pandangan terhadap alam, di mana jika ada manusia yang tinggal di hutan, dia akan takut terhadap hutannya. Tetapi investor yang seperti kita ketahui yang suka biasanya mengeksploitasi hutan, dia memandang hutan itu lebih mendominasi alam. Dia akan mendominasi hutan. Nah, contoh terkait dengan kasus batubara yang ada di Batanghari, di mana menyebabkan salah satu selain dari kemacetan, menyebabkan juga polusi. Seperti yang diketahui baru-baru ini ada berita dari NASA bahwa emisi karbon di dunia telah hampir mencapai batas, di mana pada tahun 2025 akhir dari bisa dikatakan kita bisa merasakan panas yang normal. Tapi pada tahun 2025 panas dari bumi ini akan mencapai lebih dari kata normal. Nah, itu efek dari salah satu batu bara. Tapi nih ada juga dari aspek lain terkait dengan sumber daya alam, yaitu melalui penguburan minyak. Nah, penguburan minyak, bagaimana menurut kalian penguburan minyak yang ada di wilayah Jambi ini? Sebelum masuk ke penguburan minyak, tentang sumber daya alam hutan tadi, dia kan termasuk perambahan hutan. Nah, kalau perambahan hutan itu, kalau warga yang tinggal di hutan itu atau yang tinggal di sekitar hutan itu, dia istilahnya ingin mengambil manfaat dari hutan tersebut, dibatasi. Tetapi kalau misalnya pihak yang mempunyai wewenang atau yang bisa dia mengelola itu jumlah dari yang bisa dia manfaatkan itu bisa lebih banyak. Mengenai tambang minyak tadi, tambang minyak itu punya dampak buruk itu banyak gitu terhadap lingkungan. Contohnya seperti air tercemar. Mungkin bisa dilanjutkan saudara Allah, kalau tambang kan di daerahnya banyak tambang minyak. Berbicara mengenai pertambangan minyak, dilihat dari dampak buruk dari pertambangan minyak itu sendiri. Yang pertama, selain kerusakan lingkungan, juga berdampak buruk pada air. Habis itu juga pertambangan minyak ini kalau dilakukan dengan skala kecil mungkin tidak terlalu berdampak buruk ya, tapi kalau dilakukan skala besar, misalnya sudah membor di satu titik tapi merasa kurang kuat dengan satu bor, pindah lagi dengan tempat yang lain, otomatis itu kan dampaknya semakin besar. Kemungkinan kalau misalnya suatu masyarakat itu kan ngebor itu cukup satu tempat lah, tapi dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, kemungkinan itu bisa bertahan lama dan tidak terlalu merusak ekosistem. Kalau dengan pendapat saudara Brian kayak mana? Menurut saya mengenai sumber daya alam, kita mungkin harus mencari alternatif sumber daya alam yang lebih baru dan bisa diandalkan untuk supaya mengurangi kerusakan di alam ini. Sumber daya alam itu mempunyai 4 jenis, yaitu perpetual atau sumber daya alam yang abadi, renewable sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan unrenewable tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang mungkin dapat dipakai ke depannya. Mungkin kita bisa mencari dan melakukan riset terhadap teknologi
untuk mencari apakah sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita membangun sumber daya alam menggunakan teknologi solar atau tenaga surya, atau sumber daya alam menggunakan angin atau bahkan menggunakan nuklir, begitu menurut saya. Jadi intinya yang disampaikan Brian itu ada inovasi gitu ya terhadap Iya. sumber daya. Inovasi. Terkait inovasi-inovasi yang diutarakan oleh kawan-kawan sekalian, bagaimana sih apakah Indonesia itu sudah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut? Menurut saya sih belum cukup mumpuni dalam melakukan terkait inovasi sumber daya alam. Tetapi pemerintah kita sudah melakukan gerakan atau kemajuan. Contohnya Jokowi yang belakangan ini ke Amerika untuk bekerja sama dengan SpaceX dalam pengelolaan nikel untuk baterai Tesla ya, untuk baterai Tesla. Di situ Jokowi memberikan persyaratan kepada SpaceX jika dia SpaceX ini bekerja sama dengan Indonesia untuk nikel, SpaceX harus melakukan upaya dalam pengembangan sumber daya manusia terhadap pemuda atau generasi muda di Indonesia dalam pengelolaan nikel. Jadi di situ pemerintah sudah menunjukkan, sudah melakukan kemajuan atau gebrakan untuk sumber daya manusia yang dapat berinovasi terhadap sumber daya alamnya. Kalau bicara mengenai pemerintah dalam usaha pengembangan sumber daya manusia dalam melakukan sebuah inovasi. Kalau kita lihat, kalau emang pemerintah ingin mengembangkan inovasi di suatu negara ya, otomatis negara tersebut tuh harus memperdalam atau memberikan sebuah edukasi yang sangat dalam ya, terutama untuk masyarakat. Jangan sampai pada saat nanti kita contohkan aja berdirinya sebuah pabrik Tesla di Indonesia, bahkan nanti setelah berdiri bukan tenaga dari Indonesia yang dipakai, malah ujung-ujungnya dari tenaga dari luar, karena warga kita sendiri itu pembekalannya tidak melakukan 100% itu dari pemerintah, dari dorongan pemerintah gitu. Ujung-ujungnya pemerintah merasa bahwa pakai sendiri nggak bisa gitu. Otomatis kita harus mencari tenaga ahli dari luar. Itu hasilnya sangat tidak bagus untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Itu dari saya. Kalau ngomong setia Agung yang mana? Dalam sumber daya manusia ini terutama pada tambang nikel ya. Tambang nikel kan di Indonesia tambang Iya. kan. Dari pengelolaan tambang nikel sendiri tentunya kan dibutuhkan serapan tenaga kerja, terutama dari tenaga kerja lokal. Apakah pemerintah ini bisa gitu dengan sumber daya manusia yang dikatakan kurang gitu kan? Apakah bisa seperti melakukan pendidikan dahulu atau gimana? Karena tambang ini kan termasuk golongan yang berbahaya gitu kan kalau salah pengolahan. Lalu bukankah jika tambang nikel itu sendiri ada di Indonesia, itu akan menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan? Memang itu akan mengeksploitasi alam, tapi itu menjadi tugas pemerintah dalam mengatur supaya itu tidak berlebihan. Dengan cara membuat peraturan, misalnya analisis dampak lingkungan, pemerintah bisa mengatur perusahaan supaya tidak merusak dan tidak merugikan warga yang ada di sekitar tambang. Dengan begitu, proses penambangnya bisa lebih bersih dan tidak ada warga yang dirugikan. Begitu. Dengan demikian, sumber daya alam tidak dapat dikatakan sebagai sumber daya apabila tidak digunakan. Tetapi dalam pengelolaan sumber daya alam sendiri harus berdasarkan aturan-aturan pemerintah agar tidak terjadi eksploitasi alam yang berlebihan. Demikianlah diskusi kami. Saya Elva Safitri dan teman saya Brian Afrian Siregar, Al-Muhajirin. Saya Adrian Kurniawan Purba. Saya Satria Agung Muria Derajat. mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.